Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan representasi saluran transmisi tenaga listrik. Pokok bahasan pertama, pengertian saluran transmisi. Yang kedua, rumusan saluran transmisi. Yang ketiga, jenis saluran transmisi tenaga listrik. Pengertian saluran transmisi tenaga listrik adalah pengiriman jaringan atau penyaluran. Sedangkan penyaluran sendiri adalah proses atau perbuatan cara menyalurkan. Dapat disebut juga cara menyalurkan energi listrik dari suatu tempat ke tempat yang lain. Rumus saluran transmisi, misalnya transmisi ini salurannya mengandung resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Resistansi sendiri R sama dengan Rho L per A, satuannya ohm. Induktansi sama dengan L sama dengan kurung 0,5 ditambah 2 ln D per R. Tutup kurung kali 10⁻7 H per M. Kapasitansi C sama dengan V K0 per ln D min R per R farad per meter. Fase RST harus adalah simetris. Dalam kenyataannya konfigurasi fase tidak simetris. Agar simetris dilakukan transposisi tiap sepertiga panjang saluran. Rumus regulasi dan efisiensi. Regulasi yaitu persen sama dengan V T0 suhu T0 dikurangi VTB dibagi VTB kali 100%. VT0 tegangan sisi terima tanpa beban dikurangi tegangan sisi terima beban penuh dibagi tegangan sisi terima tanpa beban kali 100%. Efisiensi persen satuannya PT per PK kali 100%. PT sendiri daya pada sisi terima dibagi daya pada sisi kirim dibagi 100%. Fenomena pada transmisi efek mengulit akibat sistem arus bolak-balik R menaik khusus akibat pada frekuensi tinggi dan penampang konduktor akan membesar. Corona adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya corona adalah pertama kondisi fisik atmosfer, yang kedua diameter konduktor, yang ketiga permukaan konduktor, yang keempat jarak antar konduktor, yang kelima tegangan. Jenis-jenis gangguan pada saluran udara. Hampir semua gangguan pada saluran 187 kV ke atas disebabkan oleh petir. Dan hampir 70% dari semua gangguan saluran 110 kV sampai 154 kV disebabkan karena gejala-gejala alamiah seperti petir, salju, es, angin, banjir, serta gempa bumi. Gejala alamiah lain yang sering terjadi disebabkan oleh binatang, yaitu burung dan tikus. Jenis gangguan yang biasa terjadi adalah gangguan hubung singkat antar dua fase, dan hubung singkat 3 fase dengan tanah. Dan gangguan lainnya putusnya 1 atau 2 kawat. Untuk memahami saluran tegangan tinggi arus bolak-balik, harus terlebih dahulu dipahami pertama konfigurasi pengantar simetris. Yang kedua konfigurasi pengantar tidak simetris. Yang tiga perhitungan kapasitansi pengantar. Yang keempat saluran ganda pada kawat. Yang kelima saluran ganda pada kawat tanah. Yang kelima pengaruh menara. Yang keenam penentuan kuat medan listrik pada permukaan pengantar. Yang ketujuh penentuan rugi-rugi corona. Yang kedelapan penentuan rapat arus ekonomis dan penyaluran energi yang ekonomis. Yang kesembilan rangkaian pengganti hambatan. Yang ke-10 aliran daya pada saluran transmisi. Sistem transmisi SUTT menggunakan sirkuit tunggal, artinya transmisi tegangan tinggi sistem 3 fase dengan 3 buah pengantar fase dan 1 buah kawat tanah. SUTT sirkuit ganda yaitu transmisi sistem 2 kali fase 3 yang masing-masing sirkuit terdiri atas 3 buah pengantar fase dan 1 kawat tanah. Konfigurasi pengantar. 1. Bentuk pengantar fase posisi tegak vertikal. Yang kedua bentuk pengantar posisi mendatar horizontal. Yang ketiga bentuk pengantar fase segitiga delta. Macam-macam sistem transmisi, ada sistem tunggal, ada sistem ganda, ada sistem radial, ada sistem loop. Permodelan saluran transmisi dimodelkan saluran pendek. Biasanya saluran transmisi pendek ini dengan panjang kurang lebih 80 km atau kurang lebih 50 mil.
Saluran menengah biasanya saluran transmisi dengan panjang 80 sampai 250 km atau sekitar 50 sampai di 150 mil. Saluran tegangan menengah ini ada model T dan ada model V. Model V yang lebih jauh jaraknya daripada model T. Saluran panjang. Saluran transmisi panjang lebih besar dari 250 km atau melebihi dari 150 mil. Saluran pendek. Pada saluran pendek nilai kapasitasi pengantar dapat diabaikan sehingga pengantar dimodelkan dengan impedasi R dan XL. Maka saluran transmisi dimodelkan sebagai berikut. Ini sumber, ini beban. Ini tegangan sumber, ini R, saluran transmisinya R dan JXL. Arus terimanya di sini, arus terima kali ZL jadi tegangan sisi terima. Untuk saluran pendek berlaku hubungan Vs sama dengan VR ditambah Z kali R. IS sama dengan IR. Arus kirim sama dengan arus terima. Tegangan sumber sama dengan tegangan terima ditambah impedasi kali arus terima. Saluran menengah. Saluran menengah nilai kapasitasi pengantar tidak dapat diabaikan sehingga pengantar dimodelkan dengan impedasi pengantar R dan XL. Dan kapasitasi dapat dimodelkan dalam bentuk T dan P sebagai berikut. Perbedaannya kalau menggunakan T seperti amistansinya 1 hanya di tengah saluran dan ada impedasinya dibagi 2, yang kanan juga dibagi 2. Kalau bentuk P seperti ini ada amistansinya ada 2, Z per 2, sini Z per 2. Saluran transmisinya 1 Z kali di sini ada R sama XL. Jadi saluran menengah nominal T rumusnya Vs sama dengan dalam kurung 1 plus Z kali Z per 2 kali VR ditambah Z plus Z kuadrat kali Z per 4 turun kali IR. Satuannya volt. Arus kirim IS sama dengan Z kali VR plus dalam kurung 1 plus ZZ per 2 kali R. Satuannya ampere. Saluran menengah nominal P lebih jauh jaraknya. Vs sama dengan dalam kurung 1 plus ZZ per 2 kali VR plus Z kali R. IS sendiri sama dengan Z plus ZZ kuadrat per 4 kali VR plus 1 plus ZZ per 2 kali IR. Saluran panjang. Saluran panjang yaitu nilai kapasitasi dan impedasi pengantar R dan XL diasumsikan terdapat pada sepanjang pengantar hingga batas tak hingga. Untuk itu dilakukan metode pendekatan per elemen panjang sebagai berikut. Ini saluran panjang, ada amistansinya Z per 2, Z per 2, terus ada lagi dihubungkan ke beban lain. Agak panjang, ini sumbernya. Rumusnya saluran panjang sama dengan Vs sama dengan VR cos akar ZZ L ditambah ZK IR sin hiperbolik akar ZZ L. Satuannya volt. IS sama dengan IR cos hiperbolik akar Z kali ZL per VR per ZK sin hiperbolik akar ZL per L. Tegangan terima sama dengan Vs cos H akar ZZL dikurangi IS kali ZK sin akar ZZL. IR sama dengan IS cos H akar ZZL dikurangi Vs per ZK sin AH akar ZZL. Impedasi karakteristik sama dengan Z per Z sama dengan ZK. Jenis saluran transmisi ada saluran transmisi tegangan tinggi 30 kV, 70 kV, dan 150 kV. Ada saluran berat tegangan ekstra tinggi Sutet 500 kV. Ada saluran kabel tegangan tinggi SKTT 150 kV. Ada SKLTT saluran kabel laut tegangan tinggi submarine kabel 150 kV. Gardu induk, pengertian gardu induk yaitu merupakan subsistem dari sistem penyaluran transmisi. Fungsinya pertama mentransformasikan tenaga listrik tegangan tinggi ke satu ke lainnya tegangan tinggi ke tegangan menengah. Yang kedua, fungsinya pengukuran, pengawasan operasi dan pengaturan pengamanan tenaga listrik. Yang ketiga, pengaturan pelayanan beban daya ke gardu-gardu induk.
ke tegangan tinggi dan ke gardu-gardu distribusi setelah melalui penurunan tegangan dan diteruskan ke penyulang tegangan menengah. Yang selanjutnya fungsinya pengatur beban P2B gandul, UPB cawang, UPB cikelereng, dan UPB waro. Gardu induk, jenis gardu induk ada gardu induk konvensional jenis pasang luar outdoor. Gardu induk ini peralatannya ditempatkan pada bagian luar. Gardu induk indoor adalah gardu induk yang peralatannya ditempatkan pada bagian dalam ruangan dengan memodifikasi peralatan tegangan tinggi yang dilindungi sistem gas terisolasi. Ada lagi gardu induk bawah tanah, GIS, gardu induk indoor, yang didapatkan pada ruang bawah tanah dengan kondisi khusus. Demikian penjelasan kami, representasi saluran transmisi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.